illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang atau mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu atau berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ayat 99-nya faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Mereka itu para orang tua, perempuan, anak-anak yang tidak tahu jalan hijrah, tidak punya kemampuan, gitu kan? Maka semoga saja Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, di ayat 100-nya puncaknya, bagi siapa yang memaksakan diri berhijrah, meninggalkan komunitasnya atau meninggalkan negara yang dia tidak bisa ibadah, maka Allah janjikan untuk mereka dua hal. Ini nih, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Jadi di garis bawahi muragaman wa sa'ah. Ini dua yang Allah janjikan, nanti akan saya jelaskan maknanya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini janjinya. Muragaman, tempat yang luas, sa'a, rezeki yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu berada di satu komunitas yang susah sekali untuk beribadah, satu negeri yang kita ditindas, kayak kasus dulu sahabat-sahabat Nabi di Mekah, lalu mereka hijrah, dipastikan negeri hijrahnya itu akan lapang bagi mereka dan diberikan rezeki yang luas. Nah itu terjadi kepada para sahabat, Bilal, Khabbab, ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, punya kedudukan dan punya harta yang banyak, melimpah. Tapi dikatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal atau kematian menimpanya sebelum sampai di tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini penyempurna terhadap bahasan kita tadi. Kenapa orang harus hijrah? Karena Allah dan Rasulnya kan ada pahala yang besar dijanjikan. Kemudian selanjutnya, barang siapa di halaman 18 ya, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ungkapan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diniatkan mengandung celaan terhadap tujuan dunia yang ingin diraih. Karena itu beliau tidak menyebutkan kembali lafaz syaratnya. Maksudnya, kalau memang ada orang cuma dunia targetnya, maka ini akhiratnya tidak akan ikut. Ini tercela dalam Islam. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, Anda yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Ya. Kalau kita dahulukan akhirat, maka dunia akan jadi kecil semuanya. Tapi orang kalau kerja targetnya dunia, akhiratnya bisa luput. Ya. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, ungkapan Nabi SAW, orang yang tadi hijrah ke Madinah hanya untuk bisnis atau hanya untuk menikah dengan seorang wanita, maka ini Nabi SAW mengatakan sesuai diniatkan. Maksudnya ini terhina sekali karena hanya sebatas itu. Padahal kalau dia niat untuk Allah dan Rasulnya, tetap dia bisa menikah, tetap dia bisa bisnis, tapi jangan itu niat utamanya. Nah seperti itu. Kisah yang masyhur, sebab sabda Nabi SAW, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, adalah karena orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Ada seorang wanita di Madinah terkenal dengan cantik, itu adalah Ummu Qais, dan laki-laki ini mengatakan saya nanti tiba di Madinah akan menikahi wanita ini. Kisah tersebut disebutkan oleh banyak ulama mutaakhirin. Sudah kita jelaskan makna mutaakhirin maksudnya ulama-ulama yang sekarang, ya, yang di abad-abad kita, ya. Akan tetapi kami tidak melihat kisah tersebut memiliki sanad yang sahih, wallahu alam. Artinya beliau mengatakan ini sebab disebutkan sebab hadis, tapi di sini di tahqiq buku ini di bagian depan itu ya oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, beliau mengatakan tapi saya tidak menemukan sanad yang sahih dalam kisah itu. Begitu juga selanjutnya, dengan amalan ibadah seperti jihad, haji dan selainnya, sama halnya dengan hijrah dalam hal ini, karena setiap kebaikan dan keburukan tergantung pada niatnya. Sebagai contoh dalam kitab Sahihain, yang pegang bukunya Sahihain yang dimiringkan itu maksudnya dua buku kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kedepannya nanti Bapak Ibu, kita kan belajar buku hadis ya,
Kalau ada dikatakan sahihain berarti dua buku yang sahih. Kalau satu saja sahih dikatakan sahih. Kalau dua sahihain. Maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna rajulan Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil magnam war-rajulu yuqatilu liyudhkar war-rajulu yuqatilu liyura makanu faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi ulya fahuwa fi sabilillah. Ada seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang halal, Bapak Ibu sekalian, ghanimah ya. Kalau kita menang, kita akan dapat. Kalau apapun yang dibawa oleh musuh, senjatanya, hartanya itu jadi harta rampasan perang, ghanimah. Di halal bagi kaum muslimin, tapi harus diserahkan kepada panglima perang, nanti panglima perang akan membagi. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 untuk para mujahid. Makin besar pengorbanan Anda di medan perang, maka makin besar Anda mendapatkan hak ghanimah itu ya. Jadi ada, tetapi tidak boleh orang niat dari awal pergi perang itu untuk ghanimah. Dia tidak dapat pahala jihad. Dia harus jihad dulu ya. Nanti kalau menang ada ghanimah akan dapat dengan sendirinya. Contoh tadi kan, pergi Mekah memang umrah haji aja dulu. Masalah nanti ada kesempatan belanja di pasar, mau belanja saja. Tapi bukan itu niat utamanya. Dapat nggak dapat tas itu bu, nggak usah sedih. Nah gitu. Karena yang penting sudah tawaf, sudah sa'i, sudah umrah gitu ya. Ini kalau dijadikan bahan cerita sudah pulang Indonesia sampai 2 bulan. Tas itu sayang banget sudah habis, saya nggak dapat, teman saya berhasil beli, berarti bukan niat umrah itu ya. Sudah dikatakan, jadi orang Arab Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Sebenarnya ghanimah halal. Tapi kalau dia niat perang untuk itu boleh nggak? Ya, itu yang ini ditanya. Lalu yang kedua, ada juga orang yang berperang agar namanya disebut-sebut. Oh, si fulan itu kesatria lah, jagoan lah, panglima perang lah, prajurit yang berani dan seterusnya. Ada juga orang berperang karena ingin kedudukannya diakui orang lain. Supaya orang puji-puji juga gitu ya. Maka siapa yang dianggap berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, murni karena agama Allah. Gak ada urusan sama ghanimah, gak ada urusan untuk dipuji, untuk dianggap patriot lah, kesatria dan segala macam. Maka dialah yang sejatinya berperang di jalan Allah. Nah, jadi ini termasuk contoh selain hijrah, di bab jihad pun sama. Pernah dalam sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Al-Mundri, dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau ada orang pergi berperang karena Allah, dia mau jihad dengan Allah, tapi ada sedikit niat untuk dianggap pahlawan. Dapat pahala jihad ya? Kata Nabi tidak. Sedikit aja, sudah jelas mau perang. Bapak Ibu datang taklim, niat mau ilmu. Tapi ya supaya juga teman saya lihat saya datang. Supaya saya juga store wajah misalnya gitu kan. Jadi kalau pas dilihat temannya nggak ada, wah sayang dia nggak datang.